Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat 3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan layanan Trans Jabodetabek akan tetap mendapatkan subsidi meski tarif moda transportasi tersebut akan mengalami kenaikan. Nantinya kenaikan tarif Trans Jabodetabek akan mempertimbangkan agar masyarakat tetap menggunakan transportasi umum. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat 3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai 401 miliar rupiah dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Ya, pemirsa, rencana penyesuaian tarif Trans Jabodetabek yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menuai pro kontra dari para pengguna. Sebagian ada yang setuju, bahkan tak sedikit pun yang menolak lantaran di tengah situasi ekonomi yang tengah sulit saat ini. Emang harganya masih masuk akal, itu masih oke sih, apalagi untuk ke bandara. Karena untuk jarak dari Blok M sendiri ke bandara kan cukup jauh ya, dan lewat tol. Dan mengefisiensikan waktu dari pengguna TJ sendiri. Jadi kalau dinaikkan seperti tarif kayak 10.000 mungkin masih oke sih. Kalau aku sendiri sebagai pengguna harapannya lebih kedatangan TJ-nya itu lebih diseringkan, jadi penumpang tidak menunggu lama. Terus fasilitas-fasilitas seperti pramusapa atau yang petugas TJ-nya itu lebih di setiap halte itu lebih ramah lah terhadap penumpang-penumpangnya itu sendiri. Dari lubuk hati warga yang terdalam sebenarnya rada kurang setuju ya. Karena yang naik kan bukan cuma ini doang nih, transportasi yang ini doang. Apa ya, kayak ini udah jadi efek domino gitu loh. Dari krisis ekonomi yang ini, kebijakan ini dan ini nyambung akhirnya sampai di sini. Baru-baru ini ada berita terakhir, aduh kok naik sini lagi, soal BBM merembet juga pasti salah satu sama ini juga nanti nih, sama yang di depan-depannya lagi nanti. Oke. Harapannya terakhir, Pak. Harapannya terakhir semoga bisa segera stabil lagi. Kalau bisa turun syukur banget, kalau nggak turun at least stabil buat tahun yang mendatang juga deh. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih nggak setuju ya Kak, soalnya kan saya juga naik TJ yang ke UIN, itu juga naik yang Trans Jakarta Jabodetabek kan. Kalau kenaikan harga mungkin akan memberatkan kita yang mahasiswa yang uangnya pas-pasan gitu, karena biasanya kan kayak udah nyiapin uang nih buat Transjakarta segini, tapi malahan harus nambah lagi. Kemungkinan 5-7 ribuan. Itu nggak apa-apa? Iya, mungkin nggak apa-apa. Iya, mungkin ditambahin armadanya aja sih. Pemirsa, Piala Dunia FIFA 2026 resmi menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan 104 pertandingan. Ya, selain menjadi pesta sepak bola dunia, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi hingga puluhan miliar dolar bagi berbagai sektor industri global.
Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara, meningkat dari format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 tim. Total 104 pertandingan akan digelar di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini membuat turnamen berlangsung lebih panjang dan menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia. Berdasarkan analisis sosioekonomi FIFA, pada Piala Dunia 2026 diproyeksikan mampu menghasilkan dampak ekonomi global hingga 40,9 miliar dolar atau setara lebih dari 660 triliun rupiah. Turnamen ini juga diperkirakan menciptakan lebih dari 800.000 lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, transportasi, hingga industri hiburan. Lebih dari 13 juta pengunjung diperkirakan akan terlibat dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Kondisi ini diprediksi mendorong peningkatan permintaan hotel, maskapai penerbangan, restoran, dan berbagai layanan pariwisata di kota-kota tuan rumah. Sektor ini dinilai akan menjadi penerima manfaat ekonomi paling besar dari ajang tersebut. Piala Dunia tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket, tetapi juga melalui hak siar, iklan, sponsorship, dan penjualan produk resmi. Berbagai merek global di bidang olahraga, makanan, dan teknologi diperkirakan akan menikmati peningkatan penjualan seiring meningkatnya antusiasme penggemar. Media penyiaran juga diprediksi mencatatkan pendapatan iklan rekor selama turnamen berlangsung. Menjelang Piala Dunia 2026, minat masyarakat terhadap sepak bola di Amerika Utara terus mengalami peningkatan. Laporan terbaru menunjukkan basis penggemar sepak bola di kawasan tersebut kini mencapai lebih dari 136 juta orang. Pertumbuhan ini diperkirakan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap industri olahraga dan ekonomi kreatif di kawasan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman tak menampik adanya dampak pelemahan rupiah serta kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Maman menyatakan sejumlah pelaku UMKM khususnya yang bergantung pada bahan baku impor terkena dampak langsung. Untuk itu pihaknya terus memantau dan melakukan langkah mitigasi untuk mencegah dampak yang lebih berat bagi UMKM. Di mana saat ini pemantauan difokuskan pada para perajin dan pedagang tahu serta tempe karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan kedelai impor. Maman juga meyakini hal ini bisa diatasi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang tengah melakukan langkah-langkah terobosan untuk menjaga ataupun mendorong penguatan rupiah. Ya, terlepas dari apapun, kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada impact di beberapa sektor-sektor tertentu terhadap UMKM kita. Namun sampai hari ini tentunya kita dari Kementerian UMKM bersama-sama dari Kementerian Keuangan dan BI akan terus melakukan. Ya, sementara itu Komisi 4 DPR RI mendorong adanya pembaruan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 agar mampu menjawab tantangan sektor pangan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pertanian nasional dan global. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai revisi Undang-Undang Pangan agar selaras dengan tantangan pangan masa depan, termasuk perkembangan teknologi pertanian dan inovasi di sektor pangan yang bergerak cepat saat ini. Di mana regulasi pangan yang berlaku saat ini sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Firman, konsep ketahanan pangan harus dipandang secara lebih luas dengan mengoptimalkan berbagai sumber pangan yang tersedia di Indonesia, termasuk potensi pangan lokal yang dimiliki setiap daerah. Selain itu dirinya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang sangat beragam dan dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional di masa depan. Ini memang harus segera dilakukan penyesuaian karena ketika undang-undang kita susun, pergerakan terhadap masalah alih teknologi pertanian belum sedahsyat atau belum secepat ini. Oleh karena itu tadi kami sampaikan dalam pertemuan ini bahwa pertanian ini atau kita bicara pangan itu tidak hanya bicara beras, tapi dari sumber hayati lainnya. Sehingga yang kami dorong adalah seperti yang disampaikan Pak Wali tadi adalah sudah mulai mengedepankan kearifan lokal seperti sagu dan kemudian juga di bawah tadi kami sudah mencoba adalah pengembangan sorghum. Sorghum cukup bagus dan saya sudah rasakan betul dan tidak jauh berbeda.